sekitaran sore hari gini nah, nggak ada lighting tuh di teras kedua, teras utama. Ya gini aja deh. Nah, di teras utama gini aja. Bentar dulu. Boleh sih jadikan konten nih. Sini kelihatan deweknya duluan. Untuk embung nek nah dia. Ini lagi karen panen padi, mesin panen. Ini lagi panen.
Embung ulah dikontrakan mun 5 juta mangkop wae per bulan mah. 1,5 juta embung. Yang mudah aku kan hanya tenan deui gampang. Kau baik. Kau mah untuk menolak bagi ke penyenan deui. Aja tenan deui. Ini mah gampang mah. Yang penting mah. Iya, yang penting mah. Lagi ngepotong terus nih. Tuh. Tuh. Dah anjing. Kau đâu. Dah. Itu tuh. Nó gampang banget bener yang đấy nó gampang nih. Ada juga gua kasih ngomong gitu pinjam ke bank ntar aku yang angsuran. Aduh beli tuh. Nih. Ya itu tuh. Koma itu. Ya udah ada pedagangnya di kaya bae dan royal bae. Oh, jom percaya. Ya udah deh. Udah dulu ya. Kapan lanjut?
ibunya menyadari kalau Jenny telah diculik. Keesokan paginya, Levon tiba di lokasi proyek dan terkejut melihat polisi baru saja pergi. Saat menemui Joe dan Carla Garcia, ia mendapat kabar kalau Jenny telah hilang setelah pergi bersama teman-temannya beberapa malam sebelumnya. Meski keluarga Garcia sudah melapor ke polisi, mereka merasa kasus itu tidak ditangani dengan serius. Karena kehabisan harapan, Joe dan Carla akhirnya memohon bantuan Levon. Yakin kalau latar belakang militernya dapat membantu menemukan Jenny. Joe dan Carla bahkan menawarkan uang dalam jumlah besar untuk membantu pencarian Jenny, tetapi Levon menolak. Ia bersikeras kalau masa lalunya sudah berakhir dan dirinya bukan lagi sosok yang dulu. Meski begitu, kabar hilangnya Jenny terus menghantuinya hingga ia menemui sahabat lamanya, Gani, mantan Marine Rider yang kehilangan penglihatannya saat bertugas. Setelah mendengar cerita tersebut, Gani meyakinkan Levon untuk tidak ragu menggunakan kembali kemampuan yang selama ini dia tinggalkan. Ia juga menyadari kalau Levon sebenarnya sudah mengambil keputusan sejak awal dan hanya membutuhkan keyakinan untuk kembali beraksi demi menyelamatkan Jenny. Beberapa hari kemudian, Levon mendatangi rumah keluarga Garcia. Di sana, ia menemukan Joe yang masih terpukul dan terus memohon rekaman Jenny bermain piano. Joe mengenang putrinya yang sebenarnya memiliki masa depan cerah, bahkan sempat menolak beasiswa musik karena ingin mengikuti jejak ayahnya di dunia bisnis. Melihat sahabatnya larut dalam kesedihan, Levon berusaha memberinya harapan. Ia mengingatkan bagaimana keluarga Garcia pernah membantunya bangkit saat kehilangan istri dan meninggalkan kehidupan militernya. Bagi Levon, Joe, Carla, dan Jenny sudah seperti keluarganya sendiri. Karena itu ia akhirnya membuat keputusan yang selama ini dihindarinya dan berjanji akan melakukan apapun untuk menemukan serta membawa Jenny pulang. Kemudian Levon memulai penyelidikannya sendiri. Ia menelusuri berbagai laporan orang hilang dan menemukan petunjuk kalau Jenny terakhir kali terlihat di Skips Bar. Saat mendatangi tempat itu, Levon mengamati bartender bernama Johnny yang diam-diam menjual barang haram kepada para pelanggan. Di sekitar bar, ia juga menemukan sebuah perhiasan milik Jenny. Temuan itu semakin menguatkan keyakinannya kalau gadis tersebut memang sempat berada di sana sebelum menghilang. Setelah bar tutup, Levon memasang alat pelacak pada mobil Johnny dan membuntukinya hingga ke rumah. Begitu mendapat kesempatan, ia langsung menyergap pria itu dan menunjukkan foto Jenny sambil menanyakan keberadaannya. Johnny terus berpura-pura tidak tahu apa-apa dan berusaha mengelak dari setiap pertanyaan. Levon mengikatnya di dalam bak mandi, menutupi wajahnya dengan anduk, lalu mengalirkan air ke wajahnya. Tekanan itu akhirnya membuat Johnny menyerah. Ia mengaku kalau penculikan Jenny melibatkan orang-orang kelas atas yang sangat berbahaya. Interogasi itu tiba-tiba terganggu saat keluarga Johnny datang ke rumah. Menyadari ada peluang untuk lolos, Johnny mencoba meminta bantuan. Levon segera menjadikannya tameng dan memaksanya membuka pintu. Begitu pintu terbuka, rentetan peluru langsung menghujani Johnny hingga tewas di tempat. Setelah keadaan kembali tenang, Levon mengenakan sarung tangan lalu memeriksa tubuh para penyerangnya. Dari tato yang terdapat di tubuh mereka, ia segera mengenali kalau kedua pria itu bekerja untuk Bratva, sebuah sindikat mafia Rusia yang dikenal kejam dan memiliki jaringan luas. Ia juga mengetahui kalau kelompok tersebut berada di bawah pengawasan Simon Karchenko, sosok yang bertugas sebagai penegak hukum sekaligus eksekutor organisasi itu. Levon kemudian mengambil ponsel Johnny, uang dan senjata mereka. Di lokasi lain, Jenny terlihat dikurung di sebuah sel dalam kondisi lemah dan putus asa. Dalam kesendiriannya, dia terus memikirkan ibunya dan berbicara seolah sedang mencurahkan isi hatinya. Jenny mengungkapkan penyesalan karena selama ini merasa menyembunyikan jati dirinya di balik berbagai prestasi yang dia raih. Ia berharap sang ibu bisa melihat siapa dirinya yang sebenarnya.
sekaligus mengakui kalau selama ini ia hanya ingin tumbuh menjadi sosok yang kuat seperti ibunya. Kembali ke telepon, sepanjang malam ia terus mengawasi rumah Joni dari kejauhan, memastikan tidak ada satupun pergerakan yang luput dari perhatiannya. Keesokan harinya, sebuah mobil datang dan berhenti di depan rumah tersebut. Dari dalam mobil keluar Walt Polisnik, seorang kapten berpangkat tinggi dalam organisasi Bratva. Ia datang bersama dua pengawal sekaligus putra Saiban, Danya dan Panko. Ketiganya masuk ke dalam rumah untuk memeriksa apa yang telah terjadi. Saat melihat mayat-mayat yang berserakan, Walt langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Hilangnya uang dalam jumlah besar membuatnya yakin ada pihak lain yang ikut campur dalam urusan mereka. Tak lama kemudian, sebuah tim pembersih khusus tiba untuk menghilangkan seluruh jejak kejadian di lokasi. Mereka dengan cepat membereskan mayat-mayat, membersihkan sisa kekacauan dan memastikan tidak ada bukti yang tersisa. Dari tempat pengintaiannya, Levon terus memperhatikan setiap detail dan mencatat semua yang dilihatnya. Di tengah pengawasannya, Levon menerima panggilan video dari putrinya Mary. Dia berusaha bersikap tenang dan meyakinkan putrinya kalau semuanya baik-baik saja. Setelah percakapan singkat itu berakhir, fokus Levon kembali pada penyelidikannya. Tak lama kemudian, Paul bersama Danya dan Vanko meninggalkan rumah Johnny. Melihat kesempatan itu, Levon segera mengikuti mereka hingga tiba di kediaman Walt. Setelah mengamati lokasi dari kejauhan, ia memutuskan mendekati rumah tersebut melalui jalur belakang yang tersembunyi, menyusuri area hutan agar keberadaannya tidak terdeteksi. Dari tempat pengintaian, Levon memasang kamera teleskop dan mulai mengamati aktivitas di dalam rumah. Melalui lensa itu, ia menyaksikan pertengkaran antara Walt dan istrinya. Percakapan yang awalnya terdengar berubah menjadi tindakan kasar ketika Walt kehilangan kendali dan menampar istrinya. Levon merekam seluruh kejadian tersebut sebagai bahan yang mungkin berguna di kemudian hari. Tak lama setelah itu, istri Walt keluar dari rumah dalam keadaan marah dan pergi meninggalkan lokasi. Menyadari Walt kini sendirian, Levon langsung menyelinap masuk ke dalam rumah dan menimbulkan suara dan mendekati paketnya dari belakang. Saat Walt lengah, Levon mengambil secangkir kopi panas dari mesin espresso lalu menyiramkannya tepat ke wajah pria itu. Walt berteriak kesakitan dan berusaha melawan, tetapi Levon tidak memberinya kesempatan. Ia langsung menghajarnya dengan serangan cepat dan brutal hingga Walt akhirnya tak sadarkan diri di lantai. Beberapa saat kemudian Walt tersadar. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya sudah terikat kuat di sebuah kursi yang diletakkan di tepi kolam renang. Mulutnya dilakban sehingga tidak bisa berteriak meminta bantuan. Di hadapannya, Levon terlihat santai menikmati makanan sambil menunggu sadar sepenuhnya. Melihat Walt mulai sadar, Levon mengatakan kalau mereka perlu berbicara. Ia lalu melepaskan lakban dari mulutnya sambil memperingatkan agar Walt tidak mencoba berteriak. Jika suaranya terlalu keras, ia akan langsung menceburkannya ke kolam. Begitu bebas berbicara, Walt langsung mencoba mengintimidasi Levon. Ia membanggakan status dan pengaruhnya di dalam organisasi Bratva. Yakin kalau orang yang menculiknya pasti tidak memahami bahaya yang sedang dihadapi. Levon tetap tenang. Ia menunjukkan kalau dirinya sangat mengenal dunia kriminal Rusia, mulai dari Bratva, Polri hingga berbagai sebutan lain yang digunakan oleh organisasi tersebut. Mendengar itu, Walt mulai menyadari kalau dia di hadapannya bukan orang biasa. Walt kemudian mengingatkan kalau Levon telah membunuh anggota Bratva dan mengambil uang milik organisasi. Menurutnya, tindakan itu akan membuat Levon dan seluruh orang yang berhubungan dengannya buruk selama beberapa generasi. Levon tidak tampak terpengaruh sedikit pun oleh ancaman tersebut. Ketika Walt terus berbicara dengan nada meremehkan, Levon pun menampar wajahnya keras. Ia menjelaskan kalau tamparan itu adalah balasan atas perlakuan Walt terhadap istrinya pagi tadi. Saat Walt beralasan kalau wanita itu adalah istrinya, Levon kembali menamparnya dan menegaskan kalau tidak ada alasan yang membenarkan tindakan tersebut. Setelah itu, Levon melemparkan tumpukan uang yang sebelumnya ia ambil dari rumah Johnny tepat ke wajah Walt. Ia ingin menjelaskan satu hal penting, dirinya bukan pencuri dan tidak tertarik pada bisnis Bratva. Ia hanya menginginkan satu hal. Levon lalu menunjukkan foto Jenny dan menjelaskan kalau gadis berusia 19 tahun itu diculik dari bayi yang berada di bawah pengawasan organisasi mereka. Awalnya Walt berpura-pura
kan lah enak. Ya, Enak, enggak. enaknya tetap. Yang enggak berenang bedeng lapar. Sudah embuh kan apa yang nanti rumah ibu. Gas minum. Dengarnya kamu itu. Gas minum ini dah. Kira. Saya pakai gelas kopi ini. Udah. Minum ini. Ini gelas udah sampai ini. Nah, itu dedenya. Gitu. Oh ini. Itu di ruang motor. Gandeng. Di luar nggak keluar. Kayak apa? Oh, kita ingin ada. Enggak sanitasi. Nyata di tengah tengah di sini.